Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Pembahasan pertamanya yaitu sudah kita selesaikan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insya-Allah akan kita lanjutkan dengan materi mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan Ustaz sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, meyakini adanya kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi terhadap makna kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah melalui rasul-rasulnya. Kemudian yang keempat, siswa mampu menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab Allah melalui rasul-rasulnya. Baik anak-anak Ustaz semuanya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, dan bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Adapun isi pokok dari kitab Taurat itu yaitu tentang akidah, tauhid dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menjabat sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian, isi dari kitab Zabur tersebut adalah tentang tauhid, tentang ajaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Isi dari kitab Injil tersebut yaitu tentang seruan mengesahkan Allah, kemudian ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan, ketamakan, serta berita akan datangnya seorang Rasul Allah yang terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, dan membacanya merupakan bernilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat Al-Quran pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di saat usia beliau 40 tahun, yaitu ketika beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turunnya ayat ini, surat yang pertama itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Sejak itulah
Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur, yang terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Lama turunnya Al-Quran ini kurang lebih 23 tahun. Dan itu pun dibagi ke dalam dua periode. Periode yang pertama yaitu 13 tahun pertama itu ketika Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Dan sisanya 10 tahun itu beliau sudah hijrah ke Madinah. Dan adapun ajaran Al-Quran ini adalah tentang akidah, syariat, muamalah, akhlak, janji dan ancaman, serta sejarah umat-umat terdahulu. Apa keistimewaan kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab Allah yang lain? Tentu Al-Quran ini menunjukkan bahwa kitab terakhir yang diberikan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia dimanapun dan kapanpun sampai akhir zaman. Dan juga sebagai penyempurna kitab-kitab Allah yang lain. Dan Allah sudah menjamin dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Menurut ahli tafsir atau mufassir, penggunaan kata nahnu yang berarti kami mengisyaratkan bahwa penjagaan kemurnian Al-Quran tersebut tidak hanya semata-mata dilakukan Allah sendiri, tetapi juga melibatkan makhluk-makhluknya, termasuk manusia umat Islam yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran, sehingga tetap lestari baik dalam tulisan maupun dalam hafalan. Dan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, bahkan saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Baik anak-anak Ustaz, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami, dan insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.